away from the goddamn phone! Get your hands up! Get him up! All right? You go ahead and you shoot me. But I have to answer this phone! Halo hai para pecinta film, gimana kabarnya nih? Saya doakan semoga semuanya tuh dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi bareng Mimin cantik di channel Bandar Film. Melanjutkan sequel yang kemarin, kali ini kita akan mereview Die Hard 3 with a Vengeance yang dirilis pada tahun 1995. Bagi yang belum nonton dua seri sebelumnya, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, kali ini Bruce Willis tidak sendirian karena akan ditemani oleh aktor yang sama terkenalnya yaitu Samuel L. Jackson. Mereka akan diajak melakukan permainan atau challenge oleh seorang penjahat. Dan apabila mereka tidak bisa menyelesaikan permainan itu, maka akan ada bom yang akan meledak di tempat umum. Apakah mereka bisa menghentikan penjahat itu? Ya udah, tanpa berlama-lama siapkan kopi, ambil posisi rebahan, fokus pada film ini dan kita mulai videonya. Film dimulai dengan kondisi kota New York yang sangat damai, namun tiba-tiba ada sebuah bom yang meledak di suatu tempat. Kemudian diperlihatkan kantor polisi yang sedang panik setelah kejadian itu. Tiba-tiba, ada orang yang menelpon kepala polisi di sana. Kita sebut saja Inspektur Ladusing. Inspektur Ladusing mendapat telepon dari seorang yang mengaku sebagai Simon. Simon meminta John McClane yang diperankan oleh Bruce Willis untuk melakukan suatu hal di suatu tempat. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka akan ada ledakan besar di tempat umum sama seperti kejadian tadi. Kemudian John melakukan apa yang diminta oleh orang itu, yaitu dia berjalan hanya menggunakan celana pendek sambil membawa papan yang bertuliskan I hate Niger atau I hate Negro. Sungguh kata-kata yang sangat rasis, bukan? Dan yang lebih parah adalah dia harus melakukan itu di tempat yang ada banyak orang yang berkulit hitam. Di sana ada seseorang yang berkulit hitam yang bernama Zeus yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dalam versi muda juga. Dia mendekati John dan mengatakan agar menghentikan hal ini agar tidak terjadi keributan. John menjelaskan bahwa dia melakukan ini karena diperintahkan seseorang untuk mencegah bom meledak. Sekumpulan orang berkulit hitam melihat tulisan itu, sempat terjadi keributan. Zeus sempat terluka di lengan kanannya, namun kemudian mereka segera pergi dari tempat itu dengan menggunakan taksi. Sampailah mereka di kantor polisi. Salah satu anggota polisi menemukan sebuah bom yang digunakan oleh penjahat itu. Bom itu terdiri dari dua cairan, yang apabila dua cairan itu tercampur maka akan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Dia mencoba mencairkan satu tetes dan melemparkan ke sebuah kursi, di mana hal itu mampu menghasilkan ledakan yang membuat kursi itu harus terlempar. Padahal itu baru satu tetes loh. Bayangkan jika satu tangki. Kemudian Simon kembali menelepon. Kali ini dia meminta John dan Zeus untuk pergi ke sebuah telepon umum di dekat stasiun dalam waktu 15 menit. Kemudian mereka pergi ke tempat yang dituju. Simon menelepon melalui tempat tersebut. Dia memberi pertanyaan dan jika mereka tidak bisa menjawab, maka bom yang ada di tempat sampah dekat mereka akan meledak. Mereka saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan itu, kemudian mereka berhasil menjawab. Tapi mereka terlambat 10 detik. Dan Simon akan meledakkan bom itu. Mereka berlari dan tiarap penuh dengan kepanikan. Tapi ternyata tidak ada bom di sana. Emang kurang ajar ya Simon nih. Bikin orang panik dan bikin orang tegang aja. Simon kembali menelepon. Dia mengatakan ada bom dalam kereta. Mereka harus menuju stasiun lainnya dan menjawab pertanyaan melalui telepon umum yang ada di sana dalam 30 menit. Hal itu hampir mustahil karena trafik di kota New York sangat ramai.
John segera bergegas dengan menghentikan sebuah taksi dan menaikinya bersama Zeus. John mengebut seperti orang gila. Dia mengebut sejadi-jadinya. Ada orang parkir motor, dia sikat. Ada orang lagi pacaran nih di taman, dia terobos. Pokoknya yang penting tuh cepet gitu sampai tujuan. Oh dear. Setelah hampir sampai, John memerintahkan Zeus untuk menyetir menuju stasiun yang dituju. Sementara dia akan masuk melompat ke kereta dan mengambil bom itu. Jadi semisal mereka gagal menjawab pertanyaan, paling tidak John bisa menghentikan bom itu. John segera masuk ke dalam kereta dan dia memeriksa setiap gerbong dan menemukan bom itu. Dia mencoba menghentikan bom itu namun dia tidak bisa. Cairan dalam bom itu mulai tercampur dan akan segera meledak. Dia menuju gerbong paling belakang dan dia menyuruh para penumpang untuk menjauh darinya. Di waktu yang sama, Zeus telah sampai pada stasiun yang ada di sana. Waktu kurang 2 menit. Dia bergegas menuju telepon umum dengan menerobos loket yang ada di sana. Hal ini membuat polisi yang berjaga di sana mengejarnya dan menodongnya pistol. Suasana makin tegang. Waktu udah hampir habis, tapi ada polisi yang menodong pistol. Zeus tidak menggubris polisi itu dan tetap mengangkat telepon itu. Di sini aktingnya Samuel L. Jackson keren banget guys. Pantes sih kalau dia jadi pemimpinnya Avengers. Get away from the goddamn phone! Get your hands up! Get him up! All right? You go ahead and you shoot me. But I have to answer this phone. Zeus berhasil mengangkat telepon itu tepat waktu. Tapi karena syarat yang diminta adalah harus mereka berdua yang menjawab telepon, maka Simon langsung meledakkan bom itu. John memecahkan kaca paling belakang dan melempar bom itu sesaat sebelum meledak. Bom berhasil meledak namun korban berhasil diminimalisir. Ledakan itu membuat kereta itu harus keluar dari jalur dan terbalik. Beberapa saat kemudian, John yang tadi berada paling dekat dengan bom itu, kini dia keluar dari gerbong itu dengan selamat meskipun harus sedikit terluka. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Die Hard ini punya banyak nyawa guys, dan hal itu tidak cukup untuk membunuh Die Hard. John dan Zeus diajak masuk ke sebuah mobil. Di sana ada 2 agen FBI. Mereka menjelaskan bahwa Simon adalah kakak dari Hans, orang yang dibunuh John di film Die Hard pertama. Bagi yang belum menonton bisa cek di link yang ada di deskripsi ya. Mereka beranggapan bahwa Simon masih dendam dengan John. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dalam permainan ini harus John yang melakukannya. Kemudian Simon menelepon. Dia mengatakan bahwa dia telah meletakkan 1 ton bahan peledak pada salah satu sekolah yang ada di New York. Padahal di New York ada sekitar 1.400 sekolah. Ya bingung dong carinya, aduh gimana nih. Bom itu akan meledak pada jam 3 sore. Jika mereka mencoba mengevakuasi murid-murid, bom juga akan meledak. Satu-satunya cara agar bom itu tidak meledak adalah dengan permainan yang harus diselesaikan oleh John dan Zeus. Mereka harus menuju ke telepon umum pada sebuah taman dalam waktu 20 menit. Dan mereka harus jalan kaki. John dan Zeus segera menuju ke taman dan para polisi berpencar untuk mencari bom di setiap sekolah yang ada di New York. Kemudian diperlihatkan beberapa orang yang masuk pada bank sentral di New York. Ya, orang ini adalah Simon dan bersama komplotannya. Dia membunuh semua orang yang ada di ruangan itu. Sementara anggota Simon yang lain masuk ke ruangan penyimpanan bawah tanah melalui jalan yang rusak oleh bom tadi. Mereka menggunakan beberapa truk dengan alat berat ke tempat itu. Mereka mulai mengebor dinding yang ada di sana. Dan kalian akan dibuat terkejut karena di dalam bank itu ada emas yang sangat banyak dan butuh 4 truk untuk mengangkut semua emas itu. Sampai di sini, kita semua tertipu oleh Simon. Karena bom yang dia ledakan bukan untuk balas dendam kepada John, tapi hanya sebagai pengalihan saja. Kampret memang,
Tapi cerdas juga sih orang ini. Soalnya semua polisi dibikin fokus dalam penyelamatan bom dan tidak menyadari aksi mereka sedikit pun. Mereka segera mengangkut emas itu dan akan segera pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, John dan Zeus telah sampai di taman. Sementara Simon melanjutkan pengalihannya dengan mengatakan ada bom di taman itu. Mereka berdua segera menemukan bom itu dalam sebuah koper. Tapi ketika dibuka, bom itu malah aktif. Dan mereka harus menonaktifkan bom itu dengan cara meletakkan galon berisi air dengan berat tertentu. Dan itu harus pas, dan jika kurang atau lebih maka bom itu akan meledak. Mereka menggunakan air dalam galon dan segera meletakkannya di atas koper itu. Bom itu berhasil dinonaktifkan dan mereka segera pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, John menyadari bahwa ini semua adalah sebuah pengalihan saja. John dengan instingnya mencurigai bank tadi dan mulai masuk ke bank itu. Sementara Zeus mendatangi polisi yang ada di sana untuk menyerahkan bom tadi. Padahal, polisi itu adalah anggota Simon yang menyamar. Kemudian, mereka pergi dari tempat itu dan sambil membawa bom itu. Di dalam bank, John bertemu beberapa petugas, di mana semua orang yang ada di situ adalah anggota Simon yang sedang menyamar. Dia akan memeriksa ke dalam bank itu, dia diantar beberapa orang melalui lift. Kalau kalian perhatikan nih, adegan ini tuh mirip banget kayak di film Captain America yang The Winter Soldier, atau mungkin Captain America yang mirip dengan adegan ini. John segera menyadari jika ada yang tidak beres, kemudian John berhasil menembaki mereka dan mereka harus tewas di tempat itu. Kemudian dia masuk ke ruangan penyimpanan emas, namun sudah terlambat. Semua emas yang ada di sana telah dibawa pergi. John dan Zeus segera mengejar truk yang membawa emas itu. Beberapa saat kemudian mereka menemukan truk itu. Setelah memeriksanya, ternyata truk itu bukanlah yang membawa emas. John bertanya, akan dibawa kemana truk ini? Supir truk menjawab, akan dibawa ke terowongan air. Kemudian John ikut truk itu menuju terowongan air. John bertanya kepada mandor yang ada di sana. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa truk masuk melalui terowongan yang ada di sana. John mengendarai truk yang ada di sana bersama supir truk yang tadi dan menuju terowongan air. Beberapa saat kemudian, dia menemukan truk yang dikendarai oleh anggota Simon. John menyamar sebagai pekerja dengan menggunakan helm, dan kemudian berjalan perlahan menuju truk itu dan menembak dua anggota Simon hingga tewas di tempat itu. John mengendarai truk itu untuk mengejar truk yang lain. Ada beberapa truk yang juga melalui jalur itu. Salah satunya, ada Simon di dalamnya. Simon menelepon anggotanya yang tewas tadi, tapi yang menjawab adalah John. Semua truk yang ada di depan telah keluar dari terowongan itu. Tapi truk yang dikendarai oleh John tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jembatan kecil yang ada di sana meleset dan tidak bisa dilewati. Simon memerintahkan anggotanya untuk meledakkan bendungan dengan bom yang diserahkan Zeus tadi, di mana hal itu menyebabkan John akan terkena arus air yang sangat deras dalam terowongan itu. John berbalik arah dan memacu truknya untuk menghindari arus air itu, tapi arus air itu lebih cepat dan menenggelamkan truk itu. John keluar dari truk itu dan kemudian dia berpegangan pada lubang yang menuju ke atas. Dan hal itu menyebabkan John harus terdorong ke atas oleh arus air itu. Udah mirip kayak semburan ikan paus gitu deh. Zeus yang kebetulan lewat di situ langsung mengajak John masuk dan lanjut mengejar Simon. Di waktu yang sama, para polisi telah menemukan bom pada sebuah sekolah. Mereka akan segera mengevakuasi semua murid yang ada di sana. Ketika semua murid sudah keluar, ternyata ada beberapa murid yang masih di sekolah itu. Satu anggota polisi dan satu guru menolong murid-murid itu. Mereka berlari menuju atap. Sementara bom akan meledak sebentar lagi. Penjinak bom yang ada di sana tidak mampu menjinakkan bom itu, dan dia telah kehabisan waktu. Namun yang terjadi ternyata itu bukan cairan peledak, tapi hanya sirup marjan rasa pandan. Duh, emang kampret nih orang Simon ya. Lagi-lagi pengalihan. Sementara itu, John dan Zeus telah menemukan kemana truk itu pergi. Ternyata, menuju sebuah kapal. Karena mereka ada di atas jalan dan kapal sudah mulai berjalan, mereka menuju kapal itu dengan menggunakan tali dan bergelantung menuju kapal itu.
Mereka berhasil sampai, walaupun harus mendarat dengan cara yang menyakitkan. John memberikan senapan kepada Zeus. Zeus ini belum pernah pakai senjata, guys. Dia mengendap-endap menuju ruangan Simon. Setelah sampai, dia langsung menodongkan senjatanya kepada Simon. Udah hampir menang nih. Tapi ternyata senjata itu belum diceklekan, guys. Apa ya namanya ya? Pokoknya itu gitu deh. Ceklek gitu. Kalau sebelum nembak tuh loh. Apa ya namanya? Ya gitu deh. Yang membuat pelurunya tuh tidak keluar, guys. Kemudian Simon mengambil senjata itu dan menembak kaki Zeus. Code right now, or I blow your sick ass. Gonna take safety control. Sementara John harus menghadapi dua anggota Simon. Sempat dihajar oleh mereka, tapi mereka segera dikalahkan. See that show called Addams Family? Nick Season. Tapi beberapa saat kemudian John harus tertangkap oleh Simon. John dan Zeus diborgol dan diletakkan di atas bom yang sangat besar, yaitu 1 ton cairan peledak yang ada di kapal itu. Kemudian Simon dan anggotanya pergi dari kapal itu. Mereka mencoba membebaskan diri dari ikatan tersebut. Setelah berusaha sekian lama, akhirnya mereka bisa bebas dan secepat mungkin keluar dari kapal itu. Sesaat kemudian kapal itu meledak, namun mereka berhasil melompat ke lautan. Dan kalian tidak perlu khawatir, guys, karena Die Hard tidak akan mati semudah itu. Di tempat lain, Simon dan para anggotanya telah sampai di markas mereka dengan membawa emas yang bernilai triliunan. John dan Zeus ditolong oleh Paladusing dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, John menyadari di mana markas mereka dan langsung menuju tempat itu dengan helikopter, dan beberapa mobil polisi juga ikut menyerbu tempat itu. Simon menggunakan helikopter. Dia berhasil menembaki helikopter yang ditumpangi John dan Zeus, dan mereka harus mendarat di jalan raya. John berlari untuk memancing Simon. Dia terbang terlalu rendah di bawah kabel listrik. John menembaki kabel itu dan mengenai helikopter Simon dan menyebabkan helikopter itu meledak saat itu juga. Aduh, kasihan juga ya Simon ya. Senasib kayak adiknya nih. Makanya jangan pernah macem-macem sama Die Hard. Kena sendiri kan akhirnya. Oke, dan film pun berakhir. Gimana nih guys? Lebih keren kan dari 2 seri sebelumnya? Bruce Willis sama Samuel L. Jackson itu aktingnya tuh keren banget. Kayaknya lewat film ini tuh yang melambungkan nama mereka sekarang. Oke guys, besok kita akan review film yang lain dulu ya sebelum ke Die Hard 4. Biar nggak bosan aja sih. Oke, cukup sekian review film kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!